Hai teman-teman semuanya, kayaknya ini udah lama banget ya aku nggak upload-upload konten-konten lagi soal podcast or something. Tapi mungkin hari ini ada satu hal yang pengen banget aku omongin ke kalian. Dan ini erat kaitannya sama orang-orang yang punya trauma di masa lalu, apalagi soal cinta. Kenapa sih yang dibahas tuh selalu soal cinta, 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 dan cinta? Ya karena dari aku sendiri pun ngerasa kayak aku nyaman gitu ngomongin soal itu berdasarkan apa yang pernah aku rasakan atau teman-teman yang cerita ke aku. Karena ya dulu sempatlah beberapa saat itu pernah jadi teman curhat buat orang-orang yang lagi sering patah hati atau orang-orang yang lagi sering ngerasain gak nyaman gitu sama kisah percintaannya dia. Dan aku di sini ngomong bukan sebagai orang yang jauh lebih expert ya, karena iya, untuk percintaan pun kayaknya masih banyak kegagalannya dan belum nemu ujung yang suksesnya gitu aku. Tapi aku harap di sini kita bisa sama-sama saling mengupgrade diri, sama-sama saling bisa berproses untuk menjadi jauh lebih baik lagi gitu. Lewat pengalaman-pengalaman yang pernah ada. Dan buat kamu yang pernah nih ngerasain trauma karena soal percintaan di masa lalu, baik yang baru aja kamu alami atau mungkin udah beberapa tahun yang lalu, kita ngobrol sebentar yuk. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Love Lintan Podcast bersama aku Intan yang akan menemani kamu untuk berbagi rasa, cinta, dan cerita melalui suara. Ngomong-ngomong, kenapa sih ada istilah trauma di dalam percintaan? Apa karena ada satu hal yang sangat-sangat menyakitkan? Atau karena ada hal yang memang benar-benar membuat seseorang tuh takut luar biasa? Kedua jawaban itu benar dua-duanya kok. Bahkan mungkin masih banyak lagi alasan-alasan lain kenapa trauma itu bisa terjadi. Dan kalau misalkan ditanya trauma itu beneran ada gak sih? Dan beneran ngefek gak sih sama orang-orang di zaman sekarang? Kalau berdasarkan apa yang aku tahu sejauh ini, ya, trauma itu memang nyata benar adanya. Karena kalau misalkan kalian tahu nih, angka pernikahan di tahun 2024 ini Indonesia tuh masuk ke tahun yang paling rendah dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Jadi kayak bisa disimpulkan bahwa makin kesini makin banyak orang yang takut untuk menikah. Bukan karena takut masalah apapun gitu, tapi lebih ke arah ya udah sendiri lebih enjoy, terus takut salah pilih pasangan atau misalkan takut soal finansial. Banyak ya mungkin alasan-alasan yang bisa menyebabkan seseorang tuh jadi kayak berpikir dua kali gitu. Karena kalian sadar gak sih, beberapa waktu belakangan ini kayaknya banyak banget ya kasus-kasus. Mulai dari ya perselingkuhan, terus misalkan ada ya soal-soal pembunuhan yang makin gampang banget dilakuin. Mulai dari ya you know lah, dari berita-berita yang beredar kayak misalkan sakit hati dikit bunuh, terus misalkan ketahuan apa dikit dianiaya, terus misalkan kayak apalagi udah setia mati-matian tiba-tiba ada pengkhianatan. Orang tuh makin kesini makin takut gitu, makin takut untuk percaya sama orang lain, makin takut untuk memberikan rasa itu ke orang lain. Jadi kadang gini, mungkin ya banyak sekali orang yang berpikir kayaknya kalau misalkan gue tulus pasti gue dibalas tulus juga. Nyatanya enggak. Seseorang yang tulus itu nggak akan selalu dibalas dengan tulus. Bisa jadi kita yang udah tulus, benar-benar tulus misalkan ya, dipertemukan sama beberapa orang yang memang enggak setulus itu. Yang dia masih main-main soal percintaannya, yang dia tuh masih suka lihat kanan kiri, atau yang dia tuh masih suka ngomong kasar, berlaku kasar. Pokoknya masih banyak sekali orang-orang yang datang ke kehidupan seseorang yang tulus ini. Ya, bukan lain dan bukan alasan yang gimana-gimana ya. Karena sebenarnya aku pernah dengar quotes kayak gini. Seseorang yang dalam kehidupan kita itu hadir, seseorang yang hadir dalam kehidupan kita itu ada beberapa alasan. Pertama, karena ingin memberikan kita ujian
kedua, memberikan kita pelajaran, atau yang ketiga, untuk menetap. Jadi kalau misalkan kita sampai sekarang belum ketemu nih sama seseorang yang membuat kita nyaman, terus hati kita menetap dan kita belum klop banget, anggap aja seseorang itu tuh datang dalam kehidupan kita untuk ngetes kita. Seberapa sabarnya kita, seberapa kuatnya kita, seberapa besarnya perasaan yang kita berikan soal ketulusan. Intinya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang sebenarnya dari orang itu bisa kita ambil. Nah, tapi permasalahannya adalah nggak semua orang itu kuat untuk menghadapi beragam permasalahan dengan pasangannya. Contoh, kayak ya kalian tahu sendiri lah, ada yang udah bertahun-tahun menjalin hubungan, udah sampai mau nikah nih, tiba-tiba ada aja gitu alasan lain, misalkan kayak si pasangannya ini ketahuan jalan sama orang, atau bahkan ketahuan ngelakuin hubungan yang ya gitulah kalian tahu. Terus misalkan ada lagi yang bahkan udah tinggal misalkan besok akad gitu, ada aja gitu ditunjukin sama kelakuan dia yang ternyata begini dan begitu. Pokoknya nggak selamanya orang yang hubungannya lama itu akan memastikan dia tuh orang yang tulus. Gimana ya bahasanya? Jadi, mau selama apapun kalian berkomitmen sama seseorang, kalau misalkan emang Allah bilang enggak, bukan dia orangnya, ya ada aja gitu jalan untuk menggagalkan hubungan kalian. Tapi di situ tuh bukan berarti kayak Allah jahat sama kamu, enggak. Bahkan kalau misalkan kamu belum nikah, kamu belum membuat komitmen sama siapapun, ya itu letak kuncinya di situ. Bahkan kayak Allah tuh menyelamatkan kamu dari orang yang salah. Karena nikah itu gak cuma sehari 2 hari, gak cuma setahun 2 tahun, tapi sampai seumur hidup. Bayangin kalau misalkan kamu udah seumur hidup sama orang yang salah, yang tiap hari ngelakuin persoalan-persoalan yang emang kamu gak pernah bisa nerima itu dalam kehidupan kamu. Akan berat banget gak sih rasanya ngejalanin itu semua? Karena kayak bangun pagi yang dilihat dia, terus misalkan mau tidur yang dilihat dia lagi, terus kayak kesalahan-kesalahan yang emang kamu gak bisa tolerir, bakal kamu lihat setiap hari. Jadi kayak, apa ya? Ya gitu. Dan aku pernah dengar juga, kalau misalkan orang trauma itu susah gitu untuk nyembuhinnya. Jadi, buat kalian yang saat ini mungkin sedang dekat sama seseorang yang pernah punya trauma yang luar biasa soal masa lalunya, mungkin kalian butuh proses untuk bersabar yang jauh lebih tinggi ya. Karena menyembuhkan luka di masa lalu, kenangan di masa lalu itu nggak mudah. Dan ya semua butuh proses, semua butuh waktu. Jadi ya sabar-sabarin aja. Bukan berarti dia gak bisa sembuh, enggak. Seseorang itu pasti ada masa sembuhnya. Jadi kalau misalkan kalian memang bener-bener tulus nih pengen, ayo kita berjuang bareng-bareng buat nyembuhin trauma kamu. Kamu emang gak bakal cuma kayak seminggu 2 minggu gitu bisa sembuh. Ada aku pernah dengar kayak dia sekitar 5 tahun masih kayak kebayang-bayang traumanya, kebayang rasa takutnya, kebayang hal-hal yang membuat dia kayak gak percaya lagi soal cinta. Bener-bener kalaupun misalkan mereka menjalankan sebuah hubungan ya udah kayak sebatas oh ya udah ini kayak ya udah takdir hidup gitu misalkan, hanya untuk menjalankan kehidupan aja. Jadi buat kalian yang saat ini punya trauma yang luar biasa, aku ngerti banget gimana rasanya trauma itu. Aku ngerti banget gimana rasanya kecewa seperti apa. Terus kayak, ya, I know what you feel. Semangat ya. Orang di dunia ini ada miliaran, bahkan mungkin ratusan miliar, I don't know. Tapi di antara mereka yang banyak itu, yakinlah bahwa salah satu di antara mereka ada orang tulus yang bisa nerima kamu apa adanya. Bahkan dengan segala kekurangan yang kamu miliki, perbedaan yang kamu miliki, bahkan rasa trauma sebesar apapun yang kamu punya, pasti kok ada orang tulus yang bisa nerima itu semua.
Dan tugas kamu sekarang adalah ya mengupgrade diri aja, fokus sama diri sendiri. Gak usah kebanyakan mikirin soal nanti aku gimana ya. Karena jujur kemarin aku pun ngerasa trauma yang kayak gitu. Terus aku kayak mikir nanti kira-kira jodohku nih siapa ya gitu. Mikir kayak gitu tuh malah kayak berat gitu pikiran kita. Karena ya kalian tahulah orang-orang di sekitar kita pasti akan selalu bertanya-tanya soal kapan nikah, kapan ini, kapan itu. Dan itu hanya akan membuat kita pusing. Jadi jalanin aja hari-hari yang sudah ditentukan sama Allah. Jalanin semuanya dengan yang terbaik, lakukan semuanya dengan terus mengupgrade diri, gak lupa juga dengan mendekatkan diri lagi ke Allah. Berdoa minta yang terbaik, karena jodoh itu pasti akan datang. Kalaupun misalkan emang caranya gak mudah, ya pasti ada aja gitu jalannya. Entah dengan skenario Allah yang seperti apa nantinya, tapi yakin kok pasti ada, insya Allah. Dan kalaupun memang kamu gak dipertemukan di dunia, nanti di akhirat pasti ada kok jodoh yang terbaik. Jadi intinya jalanin aja hidup ini semaksimal yang kalian bisa, sebaik yang kalian bisa. Terus berhusnuzon sama Allah, berprasangka baik sama Allah, karena Allah tuh pasti akan selalu bersama prasangka kita. Makanya jangan banyak mikir-mikir yang negatif ya. Aku tahu kok trauma itu sakit, tapi aku yakin juga kalau misalkan kalian bisa ngelewatin itu semua. Semangat ya buat kamu yang lagi trauma, dan semangat juga buat kamu yang lagi deket sama orang-orang yang punya trauma itu. Jadi sampai sini mungkin itu dulu deh yang pengen aku omongin. Mudah-mudahan kedepannya makin banyak ya orang-orang tulus, makin banyak orang-orang yang setia, makin banyak orang-orang yang bisa untuk tetap memegang komitmen dengan baik. Walaupun sulit, tapi kalau diusahain pasti bisa kok. Jadi mungkin sekian dulu ya. Oh iya, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah ngedengerin podcast ini sampai akhir. Semoga ada ya pesan-pesan yang bisa diambil bareng-bareng. Dan jangan lupa juga buat mampir ke podcast yang lainnya, karena kita pasti akan selalu membahas hal-hal yang menarik untuk didengarkan. So, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!